Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Arkan Bogor Tengah, yang beranggota Aldi Lupti Septiawan dengan saya sendiri, Ayunina Sucianti, Muhammad Ali Akbar, Nike Pandaninur, dan Renti Purnamasari. Masuk ke bab 1, ada latar belakang. Yang pertama, obat sudah menjadi kebutuhan khusus untuk orang sakit. Yang kedua, menurut Nasution menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menciptakan jenis-jenis peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan juga sistem penjualan obat pada apotek. Salah satu contohnya adalah Apotek Arkan Bogor Tengah ini. Apotek Arkan mulai berdiri sejak tahun 2015. Apotek ini menangani transaksi penjualan setiap bulannya. Pada sistem yang sedang berjalan terhadap Apotek Arkan ini, transaksi penjualan kepada pelanggan dicatat ke dalam nota, akan tetapi tidak semua obat yang terjual tercatat ke dalam nota. Di bab 1 ada deskripsi servis. Penyelesaian dengan simulasi menggunakan website agar mempunyai peningkatan khusus pada sistem pelayanan dan mempercepat pelayanan pada toko obat atau apotek Arkan. Keuntungan yang diharapkan: yang pertama, pada teknologi proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Pencatatan data pemesanan pelanggan yang akan tersimpan dalam database yang memudahkan pengguna dalam pencarian data. Hal ini berdampak pula pada pengurangan penggunaan kertas. Yang ketiga, meningkatkan rasa kenyamanan bagi pelanggan dan penjaga toko. Yang keempat, mengikuti penggunaan zaman. Masuk ke bab 2, ada analisa sistem berjalan. Ini ada logo Apotek Arkan Bogor Tengah. Proses bisnisnya: yang pertama, memesan obat; yang kedua, mendapatkan obat yang dipesan; yang ketiga, melakukan transaksi. Activity diagramnya bisa dilihat ya. Lalu kita ada spesifikasi masukan dan keluaran. Spesifikasi masukan: daftar obat. Yang pertama, nama dokumen daftar obat. Yang kedua, fungsi sebagai pemilihan pemesanan dan informasi obat yang akan dijual. Yang ketiga, sumber pelanggan. Tujuan pelayan, frekuensi setiap pemesanan dan penjualan. Yang keenam, medianya menggunakan kertas. Yang ketujuh, jumlahnya satu rangkap. Yang kedelapan, bentuknya adalah lampiran. Masuk ke spesifikasi dokumen keluaran. Transaksi penjualan: yang pertama, nama dokumen penjualan. Transaksi penjualan. Yang kedua, fungsi sebagai informasi laporan penjualan. Yang ketiga, sumbernya adalah kasir. Yang keempat, tujuan pemilik. Yang kelima, frekuensinya setiap ada transaksi penjualan. Yang keenam, medianya adalah buku. Yang ketujuh adalah jumlahnya satu rangkap. Yang kedelapan, bentuknya lampiran B1. Yang kedua, ada nota. Nama dokumen menggunakan nota. Fungsinya sebagai bukti pemesanan dan pembayaran. Sumbernya dari pelayan. Tujuannya adalah pelanggan. Frekuensinya adalah setiap pemesanan obat. Medianya menggunakan kertas. Jumlah satu lembar. Bentuknya adalah lampiran B2. Analisa kebutuhan sistem. Customer melakukan pemesanan obat, mendapatkan stok obat, melakukan transaksi. Dan admin melakukan login, mengelola data pelanggan, mencari stok obat, melakukan transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case diagramnya. Di sini kami memiliki dua aktor, ada kasir dan pelanggan. Di sini pelanggan melakukan memesan obat, mendapatkan stok obat, melakukan transaksi. Lalu
kasir harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara input username dan input password. Setelah itu, kasir bisa mengelola data pelanggan, mencari stok obat, dan melakukan transaksi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram atau IRD. Di sini saya akan menjelaskan entitas dari IRD kami. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan memiliki atribut nomor pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Lalu pelanggan melakukan pemesanan. Pemesanan memiliki atribut nomor pemesanan, nomor pelanggan, tanggal pemesanan, total obat, dan nama obat. Lalu pemesanan berisi obat. Obat memiliki atribut nomor obat, nama obat, stok obat, dan harga obat. Lalu selanjutnya ada transaksi yang memiliki atribut jumlah obat, nama obat, nomor obat, nama pelanggan, tanggal transaksi, nomor transaksi, dan total obat. Dan relasi kardinalitasnya adalah one to many. Contohnya di sini satu pelanggan membeli banyaknya obat. Lalu selanjutnya ada logical relational structure atau LRS. Di sini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan yang memiliki atribut nomor pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat yang berelasi dengan pemesanan. Pemesanan dengan atribut nomor pemesanan, tanggal pemesanan, total obat, nomor pelanggan sebagai foreign key, nomor obat sebagai foreign key. Lalu pemesanan berelasi dengan obat yang memiliki atribut nomor obat sebagai primary key, nama obat, stok obat, dan harga obat. Lalu obat berelasi dengan transaksi, ada atribut nomor transaksi sebagai primary key, tanggal transaksi, nama pelanggan, nomor pelanggan sebagai foreign key, nomor obat sebagai foreign key, nama obat, total obat, dan jumlah harga. Lalu selanjutnya ada kelas diagram. Di sini ada kelas pelanggan yang memiliki atribut alamat, tipe data char, nama tipe data varchar, nama obat tipe data char, nomor HP tipe data varchar yang memiliki operasi edit, hapus, dan tambah. Lalu ada kelas pemesanan yang memiliki atribut alamat tipe data varchar, nama tipe data varchar, nama obat tipe data char, nomor pemesanan tipe data integer, total pembayaran tipe data integer, total obat tipe data integer yang memiliki operasi edit, hapus, dan tambah. Lalu ada kelas obat. Di sini atributnya ada harga obat tipe data integer, nama obat tipe data varchar, nomor obat tipe data integer, stok obat tipe data integer yang memiliki operasi edit dan hapus. Lalu ada kelas transaksi. Di sini ada atribut jumlah obat tipe data integer, nama obat tipe data varchar, nama pelanggan tipe data varchar, nama transaksi tipe data varchar, nomor obat tipe data integer, nomor transaksi tipe data integer, tanggal transaksi date, total obat tipe data integer, lalu yang memiliki operasi edit dan tambah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan multiplicity-nya. Di sini satu atau banyaknya pelanggan berelasi dengan satu atau banyaknya pemesanan. Lalu satu atau banyaknya pemesanan berelasi dengan satu atau banyaknya obat. Lalu ada satu atau banyaknya obat berelasi dengan satu atau banyaknya pemesanan, satu atau banyaknya pemesanan
berelasi dengan satu atau banyaknya transaksi. Di sini saya akan membacakan sequence diagram, spesifikasi file, dan struktur kode. Pertama, saya akan membacakan sequence diagram. Di sini ada pelanggan, aktornya ada pelanggan dan kasir. Pelanggan memesan obat pada kasir, kemudian kasir memasukkan username dan password ke login. Login menampilkan dashboard, data obat, stok obat, data pelanggan, data transaksi, dan transaksi. Kemudian dashboard menampilkan jumlah obat yang terdaftar. Setelah itu kasir menginput data obat. Kemudian data obat menampilkan stok obat. Setelah itu kasir menginput data obat ke stok obat. Kemudian setelah itu stok obat mencari stok obat, nama obat, dan nomor obat. Jika obat menampilkan stok tidak tersedia, maka kasir akan menginformasikan stok tidak tersedia kepada pelanggan. Setelah itu, jika menampilkan stok obat tersedia, dashboard menampilkan data pelanggan. Kemudian kasir menginput data pelanggan dan nama pelanggan. Setelah itu dashboard menampilkan jumlah transaksi yang terdaftar. Kemudian kasir menginput data transaksi. Setelah itu data transaksi mentotalkan atau jumlah transaksi. Kemudian menampilkan struk transaksi. Struk transaksi diberikan kepada struk transaksi. Setelah itu transaksi beserta obat diberikan kepada pelanggan. Kemudian saya akan membacakan spesifikasi file pemesanan. Spesifikasi file pemesanan. Di sini spesifikasi file pemesanan, nama file pemesanan, akronim pemesanan NYD, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 60 byte, file key-nya nomor pemesanan, softwarenya MySQL. Tabel spesifikasi file data pemesanan, nomor pemesanan, integernya 10, primary key, nomor pelanggan, varchar, ukurannya 5, tanggal pemesanan, varchar 11, nama obat, varchar 5, total obat, varchar 5. Kemudian spesifikasi file data obat. Spesifikasi file data obat, nama file data obat, akronimnya obat NYD, fungsinya untuk menyimpan data obat, organisasi filenya indeks sekuensial, kemudian tipe filenya file master, setelah itu akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 100 byte, file key-nya ID obat, dan softwarenya MySQL. Kemudian tabel spesifikasi file obat. Di sini elemen datanya ID obat, akronimnya ID underscore obat, tipenya integer, ukurannya 5, keterangannya primary key, nama obat, nama strip underscore obat, tipenya varchar, ukurannya 11. Elemen datanya harga obat, akronimnya harga underscore obat, tipenya integer, ukurannya 6. Nomor obat, akronimnya nomor underscore obat, tipenya varchar, ukurannya 11. Elemen datanya stok obat, akronimnya stok underscore obat, tipenya varchar, ukurannya 9. Kemudian spesifikasi file pelanggan. Nama file pelanggan, akronimnya pelanggan MYD,
Fungsinya untuk menyimpan data pelanggan. Organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 60 byte, field key-nya ID underscore pelanggan, softwarenya MySQL. Tabel spesifikasi file pelanggan, nomor pelanggan, datanya nomor pelanggan, akronim, no underscore pelanggan, tipenya integer, ukurannya 10, keterangannya primary key. Datanya nama pelanggan, akronimnya nama underscore pelanggan, tipenya varchar, ukurannya 50. Elemen datanya jenis kelamin, akronimnya JK, tipenya varchar, ukurannya 15. Kemudian nomor telepon, akronimnya nomor telepon, tipenya varchar, ukurannya 15. Setelah itu alamat, elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipenya varchar, ukurannya 15. Kemudian spesifikasi file transaksi. Spesifikasi file transaksi, nama file transaksi, akronimnya transaksi.md, fungsinya untuk menyimpan data transaksi, organisasi filenya indeks sekuensial, tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 50 byte, field key-nya ID underscore transaksi, softwarenya MySQL. Tabel spesifikasi file transaksi. 1. Ada elemen datanya ID transaksi, akronimnya ID underscore transaksi, tipenya integer, ukurannya 7, keterangannya PNG. 2. Elemen data ID kasir, akronim ID underscore kasir, tipenya integer, ukurannya 5, keterangannya forensik. 3. Elemen datanya tanggal transaksi, akronimnya DGL underscore transaksi, tipenya date, ukurannya tidak ada. 4. Total obat, elemen datanya total obat, akronimnya total underscore obat, tipenya integer, ukurannya 11. 5. ID obat, akronimnya ID underscore obat, tipenya integer, ukurannya 4. Nomor pelanggan, elemen datanya nomor pelanggan, akronim nomor underscore pelanggan, tipe integer, ukurannya 5. 7. Jumlah harga, elemen datanya jumlah harga, akronim JML underscore harga, tipenya varchar, ukurannya 11. 8. Elemen datanya harga obat, akronim harga underscore obat, tipe varchar, ukuran 11. 9. Elemen datanya nomor transaksi, akronim no underscore transaksi, tipenya varchar, ukurannya 5. 10. Nama elemen datanya nama pelanggan, akronimnya nama underscore pelanggan, tipenya varchar, ukurannya 15. Setelah itu saya akan membacakan struktur kode nomor pelanggan. Struktur kode nomor pelanggan di sini PL itu nomor pelanggan, 20 itu tahun datang, 00001 itu nomor urut pelanggan. Kemudian yang kedua di sini contohnya XX nomor pelanggan, 00 tahun datang, 00000 nomor urut pelanggan. Kemudian struktur kode pemesanan. Di sini PS-nya kode pemesanan, tahunnya 20, nomor urut pemesanannya 00001. Contohnya struktur kode nomor obat.
Sini struktur kode nomor obat 0010, kode obat. Kemudian struktur kode nomor transaksi. Sini ada TS dan K, TSK kode transaksi, 0001 itu nomor urut transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Untuk tampilan pertama itu ada halaman login. Di sini si kasir bisa melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian ketika sudah melakukan login akan tampil halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita bisa melihat beberapa jumlah dari data-data, yaitu jumlah obat yang terdaftar, jumlah pelanggan yang terdaftar, dan jumlah transaksi yang terdaftar. Dan di bagian atas kirinya itu ada menu. Di situ ada dashboard, data obat, data pelanggan, dan data transaksi. Kemudian kita beralih ke data obat. Dari data obat akan muncul halaman seperti berikut. Ini adalah halaman data obat. Di sini si kasir bisa mengedit data obat, bisa mengedit ketersediaannya maupun harganya. Juga di sini bisa menambahkan obat baru dan tampilannya seperti berikut. Ini adalah tampilan untuk menambahkan obat baru. Kemudian kita beralih ke data pelanggan. Di data pelanggan ini kita bisa melihat beberapa nama yang telah terdaftar, dan si kasir juga bisa mengedit data pelanggan dan bisa menambahkan pelanggan baru. Di situ ada tautan untuk menambah pelanggan baru dan tampilannya seperti berikut. Ini adalah tampilan untuk menambahkan pelanggan baru. Di situ ada nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Kemudian kita beralih ke data transaksi. Tampilannya seperti berikut. Ini adalah tampilan data transaksi. Di sini ada tampilan data transaksi mulai dari tanggal transaksi, nama pelanggan, dan nama obat yang telah dibeli oleh si pelanggan. Kemudian si kasir juga bisa mengedit data transaksi ini untuk menambahkan transaksi baru. Kemudian ini adalah tampilan data transaksi baru. Untuk penambahan transaksi baru, di sini ada tanggal transaksi, nama pelanggan, nama obat, dan total obat yang dibeli si pelanggan. Kemudian ada struktur navigasi. Di sini ada login, kasir, kemudian dashboard, data obat, data pelanggan, data transaksi. Jadi di sini yang bisa melakukan login itu adalah kasir. Kali ini saya akan menampilkan skrip halaman login. Bisa dilihat sendiri di sini ada banyak skrip ya. Lalu masuk ke pengujian terhadap form login. Ada 4 pengujian. Yang pertama, skenario pengujiannya mengosongkan semua data login lalu mengklik tombol login. Test case-nya user kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login, menampilkan pesan, maaf user dan password harus diisi. Lalu hasil pengujian tidak sesuai harapan, keterangannya valid. Yang kedua, skenario pengujiannya hanya mengisi username dan mengosongkan password, kemudian klik tombol login. Test case-nya username-nya Reja, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal. Salah memasukkan password. Tidak sesuai harapan, hasil pengujiannya tidak sesuai harapan. Keterangannya valid. Lalu yang ketiga, hanya mengisi password, mengosongkan username, kemudian klik tombol login. Test case-nya username kosong, password ada isinya.
Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan gagal salah memasukkan username. Hasil pengujiannya tidak sesuai harapan, keterangannya valid. Lalu yang terakhir, menginput data login dengan benar kemudian klik tombol login. Test case-nya username Reja, passwordnya Vespa. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan menampilkan menu home, program penjualan, atau langsung masuk ke dashboard. Hasil pengujiannya sesuai harapan, keterangannya valid. Lalu di sini ada pengujian obat baru. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, skenario pengujiannya mengosongkan semua data lalu langsung mengklik tombol obat baru. Lalu test case-nya, nama obat, stok obat, harga obat, dan gambar obat dikosongkan. Jadi tidak ada isinya. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak akses simpan data dan menampilkan pesan harap isi data. Hasil pengujiannya sesuai harapan. Keterangannya valid. Lalu yang kedua, di sini skenario pengujiannya hanya mengisi semua data. Hanya mengisi semua data kemudian klik tombol simpan. Test case-nya, nama obat, stok obat, harga obat, dan gambar obat. Semuanya tuh diisi. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menerima akses simpan data dan menampilkan data berhasil ditambahkan. Hasil pengujiannya sesuai harapan. Keterangannya valid. Di sini lalu ada masuk ke bagian pengujian pelanggan baru. Di sini ada dua tahap pengujian. Yang pertama, skenario pengujiannya mengosongkan semua data langsung mengklik tombol pelanggan baru. Test case-nya, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Itu semua dikosongkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses, simpan data, dan menampilkan pesan harap isi data. Hasil pengujiannya sesuai harapan, keterangannya valid. Lalu yang kedua, skenario pengujiannya hanya mengisi semua data, kemudian klik tombol simpan. Test case-nya, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat diisi. Semuanya itu diisi. Sistem akan menerima akses simpan data dan menampilkan data berhasil ditambahkan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, keterangannya valid. Lalu di sini ada pengujian transaksi baru. Di sini juga ada dua. Yang pertama, skenario pengujiannya mengosongkan semua data lalu langsung mengklik tombol transaksi baru. Test case-nya, tanggal transaksi, pelanggan obat, dan total obat. Itu dikosongkan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses simpan data dan menampilkan pesan harap isi data. Lalu pengujiannya sesuai harapan, keterangannya valid. Yang kedua, skenario pengujiannya hanya mengisi semua data, kemudian klik tombol simpan. Test case-nya, tanggal transaksi, pelanggan, obat, dan total obat. Itu diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses simpan data dan menampilkan data berhasil ditambahkan. Hasil pengujiannya sesuai harapan, lalu keterangannya valid. Nah, di sini ada pemeliharaan, spesifikasi dan kebutuhannya. Spesifikasi sistem operasi, kebutuhannya Microsoft Windows 10. Prosesornya Intel Core i3, RAM-nya 4GB, harddisknya 1TB, layar LED-nya 14 inch, layar LED 14 inch, keyboard QWERTY, printernya inkjet printer, lalu mouse Advanced Optical Tracking, lalu softwarenya bahasa pemrograman PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS. Aplikasi pendukungnya yaitu XAMPP, Sublime, dan DBMS. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.